Kemudian berikutnya keutamaan Utsman bin Affan. Nah ini ya yang luar biasa ya. Utsman bin Affan sendiri pernah menyampaikan tentang keutamaan dirinya. Kata Utsman bin Affan, saya ini mendapatkan 10 ya kebaikan yang diberikan oleh Allah ya, oleh Allah Tuhanku. Pertama, aku adalah khalifah ketiga dalam Islam. Satu ya. Kemudian yang kedua, aku menyiapkan Jaisul Usrah. Masih ingat ya, dulu ketika perang Tabuk, Utsman bin Affan lah yang menyiapkan perbekalan ya, unta 300 ekor unta dengan perbekalannya dalam perang Jaisul Usrah itu, perang Tabuk itu. Kemudian yang ketiga, keutamaan Utsman, akulah yang menghimpun Al-Qur'an di masa Rasulullah. Nah, ini Utsman lah yang mencatat Al-Quran itu, terutama adalah pada masa-masa awal. Jadi Utsman mengatakan bahwa ketika nanti ya para pemberontak pemerintahan Utsman itu menebas tangannya sampai putus, Utsman mengatakan sungguh tangan inilah yang pertama kali mencatat ya surat-surat Al-Mufassal. Jadi maksudnya surat Al-Mufassal ini adalah surat-surat pendek yang diturunkan pada masa awal-awal Islam. Kemudian yang keempat, aku dipercaya oleh Rasulullah untuk menikah dengan salah seorang putrinya, yaitu Ruqayyah. Kemudian berikutnya, ketika Ruqayyah meninggal, kata Utsman, aku dinikahkan dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Yang kelima. Kemudian yang keenam, aku tidak menumpuk harta. Jadi umat Utsman itu selalu dia berinfak, mengeluarkan hartanya, tidak ditumpuk-tumpuk hartanya itu. Kemudian yang ketujuh, aku tidak berdusta. Yang kedelapan, tak pernah kusentuh kemaluanku dengan tangan kanan sejak aku berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah ini tentang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ini jumhur ulama ya, kalau dilihat dari ini segi hukum nih ya, jumhur ulama itu memang berpendapat makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan gitu. Jadi Rasulullah SAW, ada beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika kita kencing, cebok dan lain sebagainya, gunakanlah tangan kiri gitu, tangan kiri. Nah, jumhur ulama berpendapat itu adalah makruh. Tapi ada juga yang berpendapat haram. Berpendapat haram menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi kalangan mazhab Dhahiri, Ibnu Hazm itu berpendapat haram gitu ya, haram memegang kemaluan dengan tangan kanan. Yang diperbolehkan itu tangan kiri. Itu ya. Ya ini penjelasannya panjang ya dari kalangan ulama, tapi kesimpulannya itu. Ya. Kemudian setiap hari Jumat, nah ini luar biasanya ya Utsman bin Affan. Setiap hari Jumat kubebaskan seorang budak. Setiap Jumat dia membebaskan budak. Ya. Hingga ketika aku tak memiliki lagi budak, kata Utsman, aku membeli budak untuk dibebaskan. Ya. Kemudian yang ke-10, dan aku tidak berzina. Tidak pernah berzina, baik pada masa jahiliyah apalagi setelah masa Islam. Itu keutamaan Utsman bin Affan yang disebutkan oleh Utsman sendiri. Nah, kalau kita lihat di beberapa hadis, ini kita akan mengetahui juga ya keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan. Saya cantumkan beberapanya di sini ya, beberapa keutamaan Utsman bin Affan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah ini Umar bin Khattab ya, pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah keluar mendatangi para sahabat setelah terbit matahari. Dan kemudian beliau bersabda, jadi Rasulullah menceritakan mimpinya ya, menceritakan mimpinya. Kata Rasulullah, aku melihat sebelum fajar seakan-akan aku diberi al-maqalid dan timbangan. Ya. Al-maqalid adalah kunci-kunci. Dan timbangan adalah alat yang biasa kalian pakai untuk menimbang, kata Rasulullah. Kemudian dalam mimpi itu, aku diletakkan pada daun timbangan yang satu dan umatku disimpan pada timbangan yang lain, daun timbangan yang lain. Dan ternyata aku lebih berat dibandingkan umatku gitu ya. Kemudian didatangkan Abu Bakar, lalu ditimbang ya dengan umat Muhammad SAW, ternyata Abu Bakar lebih berat.
dibandingkan mereka, umat Muhammad. Kemudian didatangkan Umar, dan ditimbanglah Umar dengan umat Islam, seluruh umat Islam, gitu ya. Ternyata Umar lebih berat dari mereka. Lalu didatangkan Utsman, dan ditimbang dengan mereka, ternyata Utsman lebih berat dari mereka. Kemudian timbangan-timbangan itu diangkat. Nah, ini mimpi ya, mimpi Rasulullah SAW yang memberikan isyarat bahwa ada keutamaan yang sangat luar biasa kepada 3 orang sahabat ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kami, yakni para sahabat, pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik itu adalah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Jadi para sahabat sendiri sudah tahu, sudah mengenal ya. Mereka ini sepakat bahwa yang utama di kalangan para sahabat itu yang pertama Abu Bakar, setelah Rasulullah itu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Affan. Nah, kemudian berikutnya ya, tentang keutamaan Utsman ini, Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini anak dari Ali bin Abi Thalib, pernah bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sahabat utama dari Rasulullah SAW. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, aku bertanya kepada ayahku, yakni Ali bin Abi Thalib, siapa orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Ali menjawab, Abu Bakar. Ya, kata Ali. Kemudian aku bertanya lagi, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian setelah itu, kemudian Ali menjawab, setelah itu Umar. Ya. Kemudian aku khawatir, ya, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, ia akan menjawab Utsman setelah itu, ya. Aku pun segera memotongnya, kemudian mengatakan, kemudian engkau? Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib menjawab, aku hanyalah seorang biasa dari kalangan kaum muslimin. Di riwayat yang lain bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kemudian Utsman. Kemudian Utsman, sampai 3 kali mengatakan. Itu keutamaan Utsman. Kemudian apa lagi keutamaan Utsman itu? Beliaulah yang mencatat Al-Quran. Tadi yang saya sampaikan, bahwa pada masa-masa awal Islam, Utsman bin Affan lah yang mencatat. Ya, ini ketika tangannya dipotong, Utsman mengatakan, ma wallahi, demi Allah, kata Utsman, innaha, sesungguhnya tanganku yang kalian potong ini, la awwalu kaffin, adalah tangan yang pertama kali khattatil mufassal, mencatat atau menulis, khat ya, khat, mencatat atau menuliskan al mufassal, surat-surat mufassal, surat-surat pendek. Kemudian keutamaan Utsman yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah sendiri mengatakan malaikat malu kepada Utsman. Suatu saat Rasulullah dengan Aisyah itu sedang di rumah, dan dalam ketika itu kemudian Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk, maka diizinkan masuk. Dan dalam keadaan saat itu Rasulullah, sebagian paha dan lututnya itu terbuka. Tapi Rasulullah menerima Abu Bakar dalam kondisi seperti itu. Ya. Kemudian kata Aisyah, setelah itu selesailah Abu Bakar dengan keperluannya, kemudian meminta izin mengetuk pintu Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah masih dalam kondisi seperti itu. Ya, sebagian lutut dan pahanya terlihat. Kemudian selesailah Umar. Setelah itu ada lagi yang ketiga, ngetuk pintu lagi. Yaitu ketika ditanya siapa? Utsman. Rasulullah kemudian segera bangun dari ranjangnya, gitu ya, bangun dari ranjangnya, merapihkan bajunya, kemudian duduk. Silakan masuk. Kemudian kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Ketika tadi Abu Bakar datang, Umar datang, Anda itu ya seperti cuek lah gitu ya. Bukan cuek ya sebetulnya, jadi tidak merasa malu gitu ya. Bahkan di riwayat Muslim itu disebutkan pada saat itu Rasulullah itu sedang satu selimut dengan Aisyah, menerima Abu Bakar dan Umar itu.
Ya, sedang satu selimut dengan Aisyah. Tapi ketika Utsman datang, Aisyah kemudian disuruh Rasul rapikan. Ya, maksudnya rapikan udah langsung jadi enggak lagi satu selimut gitu. Kata Rasulullah SAW, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Ya, wahai Aisyah, bagaimana aku tidak merasa malu kepada seseorang yang malaikat aja malu kepadanya. Gitu. Jadi kenapa sensitifnya? Di hadis yang lain disebutkan bahwa kalau aku dalam keadaan seperti ini, kemudian Utsman masuk, tentu Utsman itu akan malu dan dia tidak akan menyampaikan gitu, apa keperluannya gitu ya. Nah, ini Utsman bin Affan ya. Kemudian nih, bagaimana Rasulullah menyebutkan juga ya keutamaan Utsman dan juga sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar ya. Kata Rasulullah, ini dalam hadis riwayat Ahmad ya, dalam Musnad Ahmad, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam agama Allah adalah Umar ya. Dan yang paling pemalu adalah Utsman ya. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal. Yang paling hafal tentang Al-Qur'an adalah Ubay, ya maksudnya Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling mengetahui tentang ilmu waris adalah Zaid bin Thabit ya. Setiap umat kemudian mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ini Rasulullah menyebutkan tentang sahabat-sahabat yang memang utama ya. Sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang senior ya, sahabat-sahabat yang memiliki nilai tersendiri lah gitu ya. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai sahabat yang dermawan. Ya, sahabat yang dermawan. Di dalam hadis An-Nasa'i, Utsman berkata ya, diceritakan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tidak ada air di Madinah, air yang segar untuk minum selain sumur Raumah. Kemudian beliau bersabda, barang siapa membeli sumur Raumah, kemudian meletakkan padanya ember bersama dengan ember kaum muslimin, maksudnya berbagi dengan kaum muslimin ya, maka dia akan berada di surga, kata Rasulullah. Lalu kemudian Utsman segera apa? Dia membelinya dengan hartaku, kata Utsman, secara murni, betul-betul dari hartanya, tanpa ada campuran harta orang lain gitu. Kemudian aku meletakkan padanya emberku dari ember orang-orang muslim, maksudnya berbagi dengan kaum muslimin. Kemudian Utsman bin Affan ini kedermawanannya juga ketika ada perluasan Masjid Nabawi itu pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah masih hidup. Jadi pernah pada masa Rasulullah itu Masjid Nabawi itu diperluas pada tahun 7 Hijrah, tepatnya pada tahun 628 Masehi ya. Nah, ini Utsman yang membeli lahannya untuk perluasan. Nah, ini dalam hadis riwayat Nasa'i ya. Ini Utsman berkata, masjid telah sesak dengan penghuninya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang bersedia membeli lahan keluarga fulan, kemudian menambahkannya ke masjid, lalu dia mendapatkan kebaikan surga. Lalu aku membelinya, kata Utsman, dari hartaku secara murni, maksudnya tidak ada campuran yang lainnya, dari yang lainnya, kemudian aku tambahkan ke masjid. Luar biasa gitu ya. Dan Utsman bin Affan ini berikutnya keutamaannya, beliau ini sudah memang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang akan mati syahid, sebagai as-syahid. Jadi pernah suatu saat ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar, Utsman di atas bukit Uhud ya, di atas bukit Uhud, tiba-tiba Uhud bergoncang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, diamlah kamu wahai Uhud ya, diamlah kamu wahai Uhud, karena berada di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, yang maksudnya Abu Bakar, dan 2 orang syahid. 2 orang syahid itu maksudnya adalah Umar yang matinya mati syahid, juga Utsman yang nanti matinya mati syahid. Bahkan di dalam hadis lain diceritakan, ya, hadis riwayat Ibnu Majah itu memang Utsman bin Affan ini sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jadi menjelang wafatnya Rasulullah SAW, jadi Rasulullah mengatakan, alangkah inginnya ada sahabatku di sekitarku.
Lalu kata orang-orang, wahai Rasulullah, perlukah aku memanggil Abu Bakar? Rasulullah diam. Ya. Kemudian, apakah aku panggil Umar? Rasulullah juga diam, gitu ya. Kemudian, apakah kami panggil Utsman? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya. Dipanggillah Utsman. Lalu setelah itu Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Utsman sampai wajah Utsman ini berubah. Nah, ini di riwayat yang lain disebutkan bahwa waktu itu Rasulullah menyatakan, mengabarkan bahwa engkau akan mati syahid, engkau akan mati terbunuh, tapi berita ini jangan kamu sampaikan kepada siapapun. Kamu harus janji tidak menyampaikan kepada siapapun, gitu. Nah, makanya ketika terjadi orang-orang yang memberontak, ketika dikatakan kepada Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau perangi saja mereka, lawan saja mereka, berantas saja mereka, gitu ya. Kata Utsman, tidak, aku tidak akan perangi mereka, karena sesungguhnya Rasulullah telah mengambil janji dariku dan aku sabar di atas janji itu. Kemudian Utsman juga berkata, aku tidak mau menjadi orang pertama setelah Rasulullah yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah umatnya. Yang terakhir, Utsman ini dia memiliki keutamaan karena dia ini adalah ahlul jannah. Ya, disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Ada banyak ya hadis-hadisnya, di antaranya ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi memiliki teman karib di surga. Dan teman karibku di surga adalah Utsman bin Affan. Ini luar biasa.